Masih semangat? Masih pagi. Sudah. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ila al-baghdad wa la tansa ihmilu ar-riman idza kuntum ummat Muhammad ajibu salamu bin nashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para panitia lomba, singkatnya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmatul ilmi, nikmatul iman, nikmatul ihsan, wa nikmatul sihah wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang lomba yang insya Allah mubarakah ini. Salawat yang bermahkotakan salam tak pernah lupa kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menghidupkan kembali semangat juang para pahlawan nasional. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setiap tahun kita memperingati Hari Pahlawan dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Dalam memperingati Hari Pahlawan, kita ingat betul sosok pejuang yang gagah perkasa maju ke dalam medan pertempuran, mengorbankan tenaga pikiran, harta dan juga nyawanya demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tempo dulu, para masyarakat bergandeng tangan dengan para pemuka agama dan juga para laskar-laskar pemuda seantero Nusantara untuk membela negara Indonesia. Pada masa penjajahan, Maulana Syekh dan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan madrasah, yaitu NWI atau Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah, yang dikhususkan untuk para santri laki-laki. Kemudian beliau juga mendirikan madrasah NBDI atau Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah yang dikhususkan untuk para kaum perempuan. Madrasah ini menjadi tempat penggemblengan para patriot-patriot bangsa yang maju untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maulana Syekh dan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga sangat-sangat menyadari peran strategis perempuan dalam membangun bangsa dan juga negara. Pemberdayaan kaum perempuan dalam aspek pendidikan menjadi langkah awal untuk membentuk budaya baru yang lebih maju. Pertanyaannya, kenapa harus perempuan? Kenapa nggak laki-laki aja? Karena perempuan memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, perempuan merupakan setengah dari peradaban. Kalau mau menghancurkan peradaban, maka hancurkanlah perempuannya. Yang kedua, perempuan merupakan tim negara. Maju dan mundurnya suatu negara itu dilihat dari karakter perempuannya. Kalau mau menghancurkan negara, maka hancurkanlah karakter perempuannya. Karena menghancurkan karakter perempuan itu sama dengan menghancurkan generasi selanjutnya. Mengapa demikian? Penonton ada yang tahu nggak? Kita lihat ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ialah perempuan merupakan madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai seorang perempuan kita harus berpendidikan supaya dapat menciptakan generasi yang dapat berjuang membela agama, negara, nusa dan bangsa. Hadirin, masih semangat nggak? Maulana Syekh dan Guru Kiai Haji Muhammad
Zainuddin Abdul Majid juga sangat-sangat menyadari bahwa perjuangan para pahlawan-pahlawan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tapi banyak sekali para kaum perempuan yang ikut andal dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Salah satunya ialah, kalau tahu sebutin ya, Rajang Ajeng Kartini, Dewi Sartika, siapa lagi? Dewi Sartika, Rajang Ajeng Kartini, Cut Nyatin, dan masih banyak lagi para pahlawan perempuan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sinilah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bersama para ustaz dan ustazah madrasah NBDI dan NWDI membentuk sebuah gerakan, yaitu Gerakan Al-Mujahidin. Gerakan Al-Mujahidin ini kemudian berkumpul bersama gerakan-gerakan para pemuda dan juga para masyarakat di Lombok yang sama-sama untuk memperjuangkan dan mengusir para penjajah dari Indonesia. Hadirin, tapi kenapa kita harus memperjuangkan kemerdekaan? Yang bunda kita harus berjuang. Kenapa kita nggak rebahan aja di rumah? Ada yang tahu nggak? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna mali darihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Yang artinya, barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan agamanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan darahnya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika membela keluarganya maka ia syahid. Hadis riwayat At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Hadirin, hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa membela dan mempertahankan agama, keluarga, nyawa merupakan suatu kewajiban. Dan karena penjajahan di Indonesia ini memiliki tujuan untuk merebut agama kita, merebut negara kita, merebut keluarga kita, maka hukum memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia itu ialah wajib hukumnya. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Juni 1946, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid, adik kandung dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, memimpin penyerangan militer di Nika Solo. Dan para penyerbuan ini Maulana Syekh, dan pada penyerbuan ini Tuan Guru Muhammad Faisal Abdul Majid gugur sebagai seorang syuhada, disusul oleh 2 santri NWDI. Nah, dari sinilah kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau, karena berkat beliau-beliau lah kita dapat merasakan kemerdekaan pada saat ini. Oleh karena itu kita harus menghormati para beliau-beliau tersebut. Oleh karena itu ada satu presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, pernah berkata, bangsa yang besar ialah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita meneruskan perjuangan? Apakah kita harus ikut berulang lagi? Tapi kan sekarang Indonesia sudah merdeka. Gimana dong caranya? Apa? Oke, jadi caranya ialah sebagai seorang santri dan santriwati, sebagai seorang siswa dan siswi, sebagai mahasiswa dan mahasiswi, cara kita untuk meneruskan perjuangan ya dengan cara belajar dan terus belajar. Oleh karena itu, sudah siapkah menjadi pahlawan masa kini? Harus siap dong ya. Mungkin hanya ini yang dapat Dinda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai dan memudahkan semua bentuk perjuangan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan. Benar nggak? Oke, mungkin hanya ini dulu ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.